berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam tertera dalam Al-Quran Karim, yakni wa ma qataluhu yaqinan barafallahu ilaihi, yakni mereka tidak membunuh Nabi Isa alaihissalam secara yakin, tetapi Allah Ta'ala mengangkat beliau kepadanya, yakni mengangkat beliau dengan jasadnya dan ruhnya ke langit. Nah, bagaimana pendapat Jemaah Muslim Ahmadiyah mengenai hal ini, Pak? Baik, saya akan mencoba menyampaikan jawaban atau penjelasan untuk pertanyaan ini dengan mendasarkan pada penjelasan yang disampaikan oleh Mufti Silsilah Aliyah Ahmadiyah. Pertama-tama, jika kita perhatikan, Al-Quran hanya menyatakan demikian, yakni rafa'ahullahu ilaih. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat dan membawa Nabi Isa alaihissalam kepadanya. Atau kita terjemahkan demikian, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam kepadanya. Nah, kemudian orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam dalam kondisi beliau hidup dengan tubuh jasmani beliau ke langit, sebenarnya tiga kata ini tidak terdapat di dalam ayat tadi. Jika kita perhatikan di dalam ayat tadi, tidak ada di sana terdapat kata dalam kondisi hidup, tidak ada pula tubuh jasmani, tidak ada pula kata langit. Al-Quran sekali lagi hanya menyatakan rafa'ahullahu ilaih. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam kepadanya. Para penantang jemaat mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Nah, seolah-olah mereka menerjemahkan kata Allah dengan kata langit. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah benda apapun apabila berkenaan dengannya disebutkan bahwa benda fulan atau wujud si fulan itu pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal itu tidak bisa terjadi di dalam mafhumnya secara jasmani. Karena perginya satu benda kepada benda lain atau satu wujud kepada wujud lain, ini membuktikan bahwa di antara kedua wujud itu terdapat jarak. Lalu sebagai akibat dari perginya satu benda kepada benda yang lain tadi, maka jarak yang semula ada menjadi tidak tersisa lagi. Nah, itu akibat yang lazim dari perginya satu wujud kepada wujud yang lain. Nah, sebagai contoh, ini kacamata saya meletakkan di atas meja di sini. Saat ini, antara mata saya dengan kacamata saya ini terdapat jarak. Ketika saya mengatakan bahwa saya mengangkat kacamata saya dan membawa kacamata ini ke mata saya, maka dari situ akan timbul pergerakan secara jasmani. Yakni apa? Yakni kacamata ini akan terangkat dari meja, lalu kemudian akan bergeser berjalan sedikit demi sedikit menuju ke mata saya. Tetapi selama saya tidak mengangkat kacamata ini dan membawanya ke mata saya, maka antara mata dan kacamata saya ini akan tetap terdapat jarak. Maka ketika saya mulai mengangkat kacamata saya, maka kacamata akan bergerak sedikit demi sedikit, jarak pun akan semakin berkurang. Kemudian ketika saya menggunakan kacamata saya ini, jarak menjadi tidak ada lagi. Antara mata dan kacamata sudah tidak ada lagi jarak. Inilah akibat yang lazim, yang timbul dari perginya satu wujud, satu benda kepada wujud lain atau kepada benda yang lain. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam kepadanya, hal ini pun tidak bisa terjadi di dalam mafhumnya secara jasmani. Mengapa demikian? Karena akibat yang muncul, akibat yang lazim timbul apabila kita memaksakan arti itu secara jasmani, maka yang muncul adalah selama Nabi Isa alaihissalam berada di bumi, di Palestina, tidak naik ke langit, maka selama itu pula antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Isa alaihissalam akan tetap terdapat jarak. Dan selama itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berada di Palestina di sana. Nah, akan tetapi apabila dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membawa atau mengangkat Nabi Isa alaihissalam secara jasmani kepadanya, maka apa yang akan timbul? Akibat yang lazim timbul adalah setelah Nabi Isa alaihissalam mengalami rafa'a ilallah atau naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jasmani, maka semenjak saat itu sampai sekarang kurang lebih dari 2000 tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak datang ke bumi. Padahal kita mengetahui bahwa syariat menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah wujud yang dimanapun ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dimanapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di setiap arah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di setiap jurusan. Tidak ada arah dan jurusan yang kosong dari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di setiap tempat, di setiap arah, di setiap jurusan, di mana-mana, maka perginya Nabi Isa alaihissalam atau suatu wujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jasmani ini akan bertentangan dengan sifatnya dan akan bertentangan pula dengan keagungannya.
Oleh karena itu, mafhum atau pengertian, penjelasan atau penafsiran yang bertentangan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan seperti itu tidak bisa kita terima. Oke, baik Pak. Nah, pemirsa, demikianlah penjelasan dari Bapak. Nah, mungkin pemirsa juga bertanya-tanya mengenai penjelasan ini. Nah, tolong Bapak berikan ilustrasi sederhana agar pemirsa kita dapat memahami terkait penjelasan tersebut, Pak. Baik, Al-Quran hanya menyatakan demikian, bahwa Nabi Isa alaihissalam pergi kepada Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihissalam kepadanya. Nah, sekarang kita mengetahui, tadi sudah disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana-mana, ada di setiap arah, ada di setiap jurusan. Nah, apabila Nabi Isa alaihissalam dibawa atau diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana, ada di setiap arah, ada di setiap jurusan, maka apa yang akan terjadi terhadap Nabi Isa? Maka Nabi Isa itu akan tetap berada di tempatnya, di situ saja, tidak akan beranjak, tidak akan bergerak kemanapun. Ya. Kenapa, Pak? Bisa dipahami? Bisa dipahami, ya. Baik, jadi sebagai ilustrasi, taruhlah misalkan ada 6 arah. 6 arah. Ya. Arah depan, belakang, atas, bawah, kanan, dan kiri. Iya, misalkan ada 6 arah. Taruhlah Nabi Isa alaihissalam ada di sini, misalkan. Ya. Ada 6 arah, depan, belakang, atas, bawah, kanan, dan kiri. Ya. Di setiap arah, Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kemudian di setiap arah, di setiap jurusan, di sana tidak terdapat kelemahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika Nabi Isa dikatakan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Maka yang akan terjadi kepada Nabi Isa adalah Nabi Isa alaihissalam akan ditarik ke 6 arah tadi, ke semua arah tadi dengan daya kekuatan menarik yang sama kuat. Karena di setiap arah tidak ada kelemahan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang akan terjadi ketika Nabi Isa alaihissalam ditarik ke depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri dengan daya kekuatan menarik yang sama, tentunya, maka Nabi Isa alaihissalam akan tetap berada di situ saja, tidak akan bergerak kemana-mana. Karena daya yang sama ya. Iya, nah, seperti itu. Karena Allah Ta'ala tidak memiliki kelemahan. Di setiap arah kekuatan Allah Ta'ala sama. Maka Nabi Isa akan tetap berada di situ saja. Nah, sekarang apabila kita mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam terangkat ke atas, terangkat ke langit. Dengan demikian seolah-olah kita menyatakan bahwa kekuatan Allah Subhanahu wa taala di atas itu lebih besar. Nauzubillah ya, Pak. Nauzubillah. Sedangkan kekuatan di 5 arah yang lainnya tadi itu Allah Subhanahu wa taala lemah di sana. Nah, nauzubillah. Berarti dengan mengartikan demikian seolah-olah kita menyatakan hal itu, bahwa ada kelemahan dalam wujud Allah Subhanahu wa taala. Artinya penjelasan seperti ini bertolak belakang, bertentangan dengan sifat Allah taala, bertentangan pula dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mendapati ayat, apabila kita mendapati satu kalimat di dalam Al-Quran ataupun hadis yang terbukti, jika kita mengartikan ayat atau hadis tadi secara zahiriyah, secara jasmaniah ini bertentangan dengan sifat dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ tidak dimaknai dalam mafhum jasmaniah, mafhum zahiriyahnya, tetapi harus dimaknai di dalam mafhum majazi atau mafhum kiasan. Sebagaimana saya telah memberikan contoh pada episode yang lalu, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran berfirman, wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Nah, sekarang kita tidak melihat ada satu tali yang harus dipegang terulur di suatu tempat. Kita tidak melihat itu, lalu di mana kita akan memegangnya? Nah, kemudian kalaupun ada tali terulur di suatu tempat, maka 9, 15, 10 atau 20 orang di daerah itu ingin memegang tali itu, maka orang-orang yang lain yang ada di daerah itu tidak lagi memiliki tempat tersisa untuk memegang tali itu. Lalu bagaimana mungkin orang muslim di seluruh dunia akan memegang tali itu? Bahkan pemirsa juga tidak akan bisa memegang tali tersebut ya, Pak, karena terbatas ya. Nah, artinya ketika kita mengartikan seperti itu, nah, itu bertolak belakang dengan akal sehat, bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi. Nah, ini tidak seperti itu terjadi, maka di sana kita tidak bisa memaksakan untuk mengartikannya dalam arti zahiriyah. Maka arti secara majazi atau arti kiasan dari tali Allah di dalam ayat tadi itu apa? Yaitu firman Allah Ta'ala, kalam Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala. Peganglah itu secara kuat. Nah, oleh karena itu di dalam ketika kata rafa'ahullahu ilaihi, Allah Ta'ala telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam kepadanya, ini pun tidak bisa dimaknai secara jasmani. Ketika kita memaknai itu secara jasmani, secara zahiriyah, itu akan bertentangan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika perginya Nabi Isa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala secara jasmani, bertolak belakang, bertentangan dengan sifat dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita harus memaknai bahwa yang dimaksud dengan rafa'ahullahu ilaihi, Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihissalam kepadanya itu, yaitu mengangkat derajat, memberikan ketinggian ruhani kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian apakah ada ayat-ayat Al-Quran
yang menunjukkan kesamaan seperti apa yang Bapak jelaskan tadi, Pak? Baik, ada beberapa tempat di dalam Al-Quran yang menggunakan pola atau kalimat yang sama seperti halnya di dalam ayat rafa'ahullahu ilai. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menyatakan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 51. Di sana disebutkan fafirru ilallah. Maka berlarilah kalian kepada Allah. Berlarilah kalian kepada Allah. Nah, di dalam ayat ini digunakan kata ilallah. Nah, di dalam ayat tadi disebutkan rafa'ahullahu ilaihi. Ilallah ilaihi. Ini sama polanya, sama katanya. Nah, apakah di dalam ayat ini, di dalam ayat fafirru ilallah ini berlari di sini diartikan secara arti zahir ya, arti jasmani ya? Tidak. Tentu tidak. Tentu tidak. Karena apabila kita mau mengartikan fafirru ilallah, berlarilah kalian kepada Allah Ta'ala secara jasmani, maka kemana kita akan berlari? Kita mengetahui tadi sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah wujud yang dimanapun ada di mana-mana, di setiap arah dan di setiap jurusan. Lalu ketika kita akan mengartikan berlari secara jasmani kepada Allah Subhanahu wa taala, kemana kita akan berlari? Apakah ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, ke kanan atau ke kiri? Kemana kita harus berlari? Nah, ini tidak bisa diartikan secara letterlek seperti itu. Maka maksud dari fafirru ilallah itu kita harus maknai, kita harus artikan secara majazi atau kiasan. Jadi arti dari fafirru ilallah itu adalah raihlah qurb, raihlah kedekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, raihlah mahabbah, raihlah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu arti dari fafirru ilallah. Kemudian di dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 157, ketika disebutkan bahwa tatkala kaum mukminin, orang-orang yang beriman ditimpa oleh suatu musibah, baik itu dalam segi harta ataupun nyawa dan musibah-musibah yang lainnya, maka orang-orang yang beriman di sana dianjurkan untuk mengucapkan inna lillahi, sesungguhnya kami ini adalah kepunyaan Allah, wa inna ilaihi roji'un, dan kepadanya lah kami akan kembali. Nah, di sini digunakan pola atau kalimat yang sama dengan tadi rafa'ahullahu ilai. Di sini ilaihi roji'un, akan kembali kepadanya. Digunakan kata yang sama. Tetapi apakah di sini diartikan secara jasmani ya? Tentu tidak ya, Pak. Tidak. Nah, di sini tidak ada orang satupun yang mengartikan bahwa kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tubuh, dengan jasad kasar kami, dengan badan jasmani kami tidak. Tetapi semua orang mengatakan bahwa sesungguhnya kami ini adalah kepunyaan Allah dan suatu saat kami akan mati, dan setelah mati kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala secara ruhani. Ruhnya yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan badan jasmaninya ketika orang telah wafat maka ia akan terkubur di dalam tanah. Jadi bukan badan jasmaninya. Kemudian di dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 177, di sana sebelumnya disebutkan mengenai seseorang yang kepadanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanda-tanda, namun ia tidak bisa istiqomah, tidak bisa tetap tegak di dalam kebaikan sehingga ia tergelincir dan mahrum dari tanda-tanda Allah. Kemudian ia mengikuti setan, lalu kemudian karena mengikuti setan itu ia menjadi tersesat. Maka berkenaan dengan orang itu apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan? Walau syi'na, Allah taala berfirman, dan sekiranya kami menghendaki. Apa yang akan terjadi? Allah Ta'ala berfirman selanjutnya, la rafa'nahu biha, niscaya kami akan mengangkatnya dengan tanda-tanda itu. Nah, di sini dikatakan la rafa'nahu biha, niscaya kami akan mengangkatnya, mengangkat orang tersebut dengan tanda-tanda tadi. Nah, namun walakinnahu akhlada ilal ardi. Akan tetapi karena ia tidak dapat tegak di dalam makam kebaikan, di dalam tempat kebaikan, sehingga ia lebih condong ke bumi. Nah, di sini ada kata bumi, kemudian ada juga kata la rafa'nahu, akan mengangkat. Tetapi tidak ada orang yang mengartikan ayat ini dengan menyebutkan bahwa karena misalkan ia tidak tegak di dalam makom kebaikan, maka ia lebih condong ke bumi. Artinya begini, jadi tidak ada orang yang mengartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang tetap tegak di dalam kebaikan itu ke langit dengan jasad kasarnya. Tidak ada orang yang mengartikan demikian. Karena apabila kita mengartikan ayat ini bahwa ketika seseorang tetap tegak di dalam kebaikan, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya ke langit pula. Nah, maka akan memunculkan pengertian yang lain. Pengertian yang lain itu apa yang dimaksud? Yakni Allah Subhanahu wa taala setiap hari akan mengangkat orang-orang yang melakukan kebaikan, yang tetap tegak dalam kebaikan. Allah Ta'ala setiap hari akan mengangkat orang-orang, maka orang-orang akan hilang dari bumi ini karena diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ia tegak di dalam kebaikan. Dan ini tidak masuk ke dalam logika kita, bertentangan dengan akal kita. Dan hal itu mustahil sekali. Nah, itu mustahil. Salah satu contoh lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis kita sering mendengar, idza tawaddaa al-abdu rafa'ahu Allahu ila sama'i sab'in.
Jadi apabila ada seorang hamba Allah yang merendahkan hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya sampai ke langit ketujuh. Apakah ini dimaknai secara jasmani ya, secara zahir ya? Tidak. Karena kalau kita ingin memaksakan ini dimaknai secara zahir ya, secara jasmani, maka akan banyak ibu yang kehilangan anaknya, akan banyak anak yang kehilangan bapaknya, akan banyak saudara yang kehilangan saudaranya yang lain, adik kehilangan kakak dan sebaliknya. Mengapa demikian? Karena tadi disebutkan di sini bahwa orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kerendahan atau kerendahan hati di dalam dirinya, maka Allah Ta'ala akan mengangkatnya ke langit ketujuh. Bayangkan misalkan ada seorang ibu, dia menyuruh anaknya untuk pergi membeli sesuatu ke warung, ke toko, kemana, seperti itu. Nah, kemudian sang anak ini adalah seorang yang rendah hati, misalkan demikian. Lalu kalau kita mau artikan secara jasmani, karena dia rendah hati, Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba mengangkatnya. Sang ibu menunggu, anak saya ini kemana kok belum pulang juga, misalkan begitu. Kemana kok belum pulang juga, ya, seperti itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mengangkatnya. Karena apa? Karena dia ini rendah hati. Nah, kita kan tidak mengartikan seperti itu, dan memang tidak seperti itu yang terjadi. Jadi makna seperti itu tidak bisa diterima. Artinya mengangkatnya di sini itu adalah mengangkat bukan dalam bentuk jasmaniahnya, bukan tubuh jasmaniahnya, melainkan mengangkat dari sisi kerohaniannya, mengangkat derajatnya, meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, menganugerahkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu pengertiannya ya. Jadi apabila kita bayangkan ya Pak, nah apabila kata rafa ini diartikan secara letterless, harfiah, maka tentu banyak dari anggota keluarga kita akan kehilangan saudara-saudara kita yang mana Allah Ta'ala angkat mereka ke langit ya Pak. Jika diartikan demikian, tentunya kita pun akan merasa sedih ya jika kita kehilangan saudara-saudara kita karena dia memiliki sifat rendah hati, kemudian Allah Ta'ala mengangkatnya ke langit ketujuh. Itu sangat bertentangan sekali dan tidak mungkin ya Pak. Nah mungkin lebih ringkasnya gimana lagi Pak? Baik, jadi kesimpulannya adalah kita tidak bisa mengartikan kata rafa'ahullahu ilaih ini di dalam arti secara jasmani. Karena jika kita mengartikan secara jasmani, maka akan bertolak belakang dengan sifat, akan bertolak belakang dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, akan bertolak belakang pula dengan akal sehat manusia dan bertolak belakang pula dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam kondisi seperti demikian, maka kata bal rafa'ahullahu ilaih, Allah Ta'ala telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam kepadanya. Maksudnya itu bukan maksud mengangkat Nabi Isa secara jasmani sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan tadi, melainkan mengangkat Nabi Isa alaihissalam dari sisi keruhaniannya, menganugerahkan kedekatan, menganugerahkan ketinggian ruhani kepada beliau. Nah, makna inilah makna yang benar dan tidak bertolak belakang dengan ayat Quran, dengan hadis, dengan akal sehat, seperti itu. Ya, jazakumullah atas penjelasannya. Pemirsa, demikianlah penjelasan yang secara detail dan kesimpulan yang telah disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Maulana atau Ghaib Yudi Hadiana terkait hakikat rafa'ahullahu ilaihi. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Andika Ibrahim Ahmad mohon undur diri. Sampai jumpa kembali pada episode berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.